tangga itu tak berlangsung lama karena saat itu hujan turun merusak suasana. Junha sangat membenci hujan karena menurutnya dikala hujan turun ia selalu merasakan sendirian. Namun siapa sangka respon Haejun membuat Junha baper, yang mana ia berkata jika dirinya akan cepat menghubungi Junha di saat hujan agar Junha tidak kesepian. Diceritakan tak hanya Haejun saja yang menyukai Junha, Haeyo juga ternyata memendam perasaan suka terhadap Junha. Dirinya bahkan menjadikan Junha sebagai penata rias pribadinya. Hal itu sengaja ia lakukan agar dirinya bisa lebih mudah untuk mendekati Junha. Di samping itu, Haejun juga datang ke salon Junha untuk menemuinya. Namun setibanya di sana, ia malah mendapati fakta jika mulai hari ini Junha ditugaskan oleh bosnya untuk menjadi asisten pribadi Haeyo yang akan bertugas untuk memperhatikan penampilan Haeyo saat syuting film. Haejun benar-benar mulai merasa jika semuanya nampak mustahil untuknya. Dimulai dari cita-cita hingga cinta, nampaknya hanya ditakdirkan untuk dimenangkan oleh Haeyo saja. Walaupun faktanya memang seperti itu, Haejun sudah berusaha sebisa mungkin untuk tidak membenci Haeyo. Namun ia tak mampu menahan emosinya. Dan setelah mempertimbangkan keputusan, ia pun memutuskan kembali ke salon Junha dan memintanya agar memotong rambut Haejun karena Haejun sudah memutuskan akan pergi untuk mengikuti wajib militer. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan Minji yang mendapatkan kabar baik dari sutradara yang tempo hari mengadakan audisi. Berkat usahanya, sutradara itu akhirnya mau memberikan sedikit peran untuk Haejun. Haejun yang mendengar hal itu seketika senang. Ia sangat berterima kasih terhadap Minji karena telah mau menolongnya. Haejun langsung memberitahu ibunya akan kabar gembira itu. Sang ibu yang memang sangat mendukung penuh anaknya tentu saja sangat bahagia. Namun berbeda dengan sang ayah yang terkejut sekaligus marah di saat anaknya akan memainkan sebuah film. Di hari berikutnya, Haejun juga memberitahu Junha akan berita itu. Junha tentu saja senang karena Haejun tidak akan pergi untuk wajib militer, yang artinya mereka akan sama-sama memiliki waktu untuk sering bertemu. Junha mengatakan hal itu dengan sedikit tidak sadar. Namun Haejun yang mendengar perkataan itu menganggapnya sebagai sebuah pengakuan akan perasaan Junha kepadanya. Junha bahkan mengajak mabuk bersama untuk merayakan keberhasilan itu. Dan di momen itu, kepolosan Junha membuat Haejun semakin jatuh hati kepadanya. Sepulang mabuk di sebuah persimpangan, Junha yang dalam kondisi masih setengah sadar menyampaikan sebuah pengakuan jika sampai saat ini ia belum pernah berpacaran dan dirinya sangat ingin menaruh kepercayaannya untuk orang yang benar-benar tulus mencintainya. Mendengar pengakuan itu, seketika Haejun pun sadar jika itu adalah sebuah kode alam untuk dirinya. Diceritakan, di keesokan harinya, Haejun akan mulai syuting pertamanya sebagai seorang aktor. Sebelum itu, Minji terlebih dahulu membawa Haejun ke salon untuk memperbaiki penampilan. Secara kebetulan, salon yang mereka datangi adalah salon tempat Junha bekerja. Baik Junha maupun Haejun tentu saja tak menyia-nyiakan kesempatan untuk saling dekat lebih dalam lagi. Namun siapa sangka, di hari itu, Haeyo juga datang ke sana. Di sana, Haeyo mulai menyadari kedekatan yang terjadi di antara Haejun dan Junha. Kemudian, di syuting pertamanya, Haejun harus berperan sebagai seorang mafia kaya raya yang cukup jahat. Haejun mampu berakting dengan sangat bagus. Di saat syuting berlangsung, dirinya dengan sengaja merubah dialog yang seharusnya ia lakukan. Berkat aksinya itu, sutradara yang mengendalikan syuting tersebut menyukai kemampuan Haejun itu yang mampu membuatnya lebih menonjol ketimbang pemeran utama. Pemeran utama di film itu bernama Park Do-ha. Ia sedikit membenci Haejun karena menilai Haejun sedang cari perhatian terhadap sutradara. Sementara itu, di samping yang berbeda, Junha sudah resmi menjadi asisten pribadi Haeyo. Dirinya sangat senang dengan pekerjaan barunya itu. Junha sangat berterima kasih karena berkat Haeyo, ia akan mulai lebih dekat di kalangan para artis yang siapa sangka mau melihat bakatnya dalam merias. Dan sebagai tanda terima kasihnya, Junha menawarkan sebuah hutang budi untuk Haeyo. Diceritakan, walaupun Haejun sudah berhasil sedikit menggapai cita-citanya, tak serta-merta membuat keluarganya senang.
Seperti saat itu, Hyejun masih mendapatkan tekanan dan perkataan yang tak menyenangkan, terutama dari ayahnya yang sampai saat ini enggan memandang keberhasilan Hyejun. Bahkan saat sang kakek membela Hyejun, ayah